Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Faris Khairuddin, Frenwin, dan saya sendiri Kevin Jonathan Roti. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas implementasi klasifikasi teks analisis sentimen Twitter dengan metode yang kami gunakan adalah embedding dengan fast text dan modeling dengan logistic regression. Slide selanjutnya. Nah, jadi apa yang melatar belakangi eksperimen kita kali ini, yaitu adalah pertumbuhan data media sosial seperti Twitter yang menghasilkan volume teks sangat besar, sehingga analisis opini manual tentunya menjadi sebuah masalah atau tidak efisien. Maka dari itu, dibutuhkan sistem otomatis klasifikasi sentimen. Kemudian karena adanya tantangan teks informal berbahasa Indonesia yang seperti tweet di Twitter. Kemudian karena adanya keterbatasan metode klasik TF-IDF dalam menangkap semantik antar kata. Slide selanjutnya. Adapun tujuan eksperimen kami di sini yaitu yang pertama kami akan membangun pipeline klasifikasi menggunakan embedding fast text dan modeling dengan logistic regression. Kemudian kami akan mengevaluasi model logistic regression yang telah dilatih dengan precision, recall, F1, dan F1 score secara makro. Kemudian setelah evaluasi kami akan melakukan error analysis untuk memahami pola kesalahan klasifikasi model. Kemudian yang terakhir kami juga akan deployment model menggunakan Streamlit. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit ringkasan dataset yang digunakan dalam eksperimen ini, yaitu berasal dari GitHub dari Redify dataset ITSA berjudul Indonesian Sentiment Twitter Dataset. Terdiri dari sekitar 10.000 baris yang labelnya sudah berbentuk angka, 1 positif, 0 netral, dan negatif 1 itu negatif. Kemudian karakteristik dataset ini banyak bahasa gaul, singkatan, dan juga ada campuran kode informasi. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada pun metodologi yang kami gunakan dalam eksperimen ini. Pertama tentunya kami load dataset yang dari GitHub tadi. Kemudian kami melakukan EDA, ada melihat panjang teks, distribusi kelas, dan juga word cloud. Lalu kami melakukan data preprocessing seperti normalisasi, tokenisasi, dan steaming. Lalu kami split data dengan rasio 80/20, train 80 dan test 20. Kemudian kami menggunakan fast text average embedding. Lalu kami melakukan pelatihan model dengan logistic regression dan menggunakan grid search CV 5-fold. Kemudian kami memprediksi data tesnya, kemudian mengevaluasi model, lalu melakukan analisis error, dan yang terakhir kami melakukan deployment menggunakan Streamlit. Slide selanjutnya. Nah, ini ada tahapan praproses teks yang kami lakukan. Yang pertama itu kami melakukan normalisasi cleaning, seperti lower casing, penghapusan URL, mention, dan juga tanda baca. Setelah normalisasi teks, kami melakukan tokenisasi dan stop word. Di sini untuk stop word-nya kami menggunakan package dari Sastrawi juga, dengan kami menambahkan pengecualian kata-kata negasi seperti tidak dan lain-lain. Nah, kemudian kami melakukan steaming untuk mereverse kata-kata itu ke kata dasarnya. Kemudian kami menggabungkan hasil dari tokenisasi dan steaming menjadi string final yang akan digunakan model untuk melatih. Ini merupakan tahapan praproses teks dasar untuk melatih model machine learning terhadap sentimen analisis. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, ini ada selanjutnya adalah representasi teks mengenai fast text-nya. Nah, model yang kita gunakan adalah model pre-training dari fast text yang dikembangkan oleh Facebook AI. Nah, ini mereka memiliki embedding vector berdimensi sebanyak 300. Nah, bisa dilihat formula embedding yang mereka tampilkan secara matematis. Nah, keunggulan dari fast text ini itu adalah mampu menangani kata di luar kosakata atau OOV melalui informasi subword-nya. Nah, kali ini metode yang kita pakai kita adalah menggunakan tuning menggunakan grid CV atau cross validasi dengan metrik optimasi F1 score-nya. Nah, parameter yang kita cari dengan ruang lingkupnya itu seperti regulasi C-nya itu adalah sekitar 0,1, 1, 10, dan 100. Untuk software kita bisa menggunakan LBF dan juga Saga. Nah, rasio split yang kita gunakan adalah 80% training dan 20% testing. Selanjutnya ini ada distribusi kelas sentimennya.
Nah, bisa terlihat bahwa kelas ini terjadi kelas imbalance dan juga kelas netral itu mendominasi separuh dataset yang berpotensi menyebabkan bias prediksi. Nah, ini ada contoh hasil analisis kita terhadap EDA untuk tiap tiap kelasnya. Bisa dilihat sebelah kiri ada kelas untuk negatif, satu untuk positif, dan sebelah kanan adalah kelas netral. Nah, temuan kita secara umum itu kata-kata seperti aku, kamu, tak, yang, mau, dan orang itu mendominasi pada ketiga kelas. Nah, ini mengindikasikan banyaknya mengandung ungkapan personal dan juga percakapan sehari-hari. Nah, ini adalah poin kedua itu karakteristik teksnya. Bisa dilihat kita menampilkan distribusi panjang karakter per kelas dan juga jumlah kata per kelasnya. Temuannya itu adalah secara keseluruhan median panjang itu sekitar 80 sampai 100 karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kami melakukan evaluasi model dari hasil grid search CV yang 5 volt tadi. Ini kita menggunakan base modelnya dan melakukan prediksi terhadap data test untuk melihat akurasinya. Dan bisa dilihat ini adalah hasil evaluasi dari model kami. Itu fokus di akurasi ada 0,59% secara total. Namun di sini perlu ditandai bahwa model kami ini paling kesulitan itu mengidentifikasi kelas positif dengan recall rendah yaitu 0,39. Selanjutnya. Oke, dari data tes yang sama, lalu kami lakukan analisis terhadap errornya. Dan juga di sini kami mengambilkan confusion matrix dari algoritma fast text plus logistic regression ini. Nah, jadi kalau dilihat dari confusion matrixnya itu ada beberapa pola kesalahan. Yang pertama itu bias netral, di mana si model ini memprediksi kebanyakan netral. Nah, di sini banyak sampel negatif dan positif yang juga yang diprediksi sebagai netral. Ini juga sejalan sama tadi distribusi dari labelnya, di mana memang kelas netral ini mendominasi di setengah dataset. Selanjutnya bahasa informal. Nah, ini mungkin bisa terjadi kesalahan-kesalahan ini itu terjadi karena penggunaan slang atau singkatan yang menghambat ekstraksi fitur dari semantiknya. Dan juga di dataset ini banyak ambigu atau kalimat tanpa fitur sentimen eksplisit yang ini bisa menyulitkan model-model linear seperti logistic regression. Nah, itu ya. Oke, lalu kami lakukan analisis error lagi dengan cara melihat jumlah error per kelas aktual dan juga kelas yang sering diprediksi salah. Nah, bisa dilihat dari distribusi yang sebelah kiri, itu distribusi kesalahannya itu kesalahan aktual tertinggi itu pada netral dan positif, hampir sama skornya. Dan juga untuk kelas negatif itu lebih mudah dikenali. Nah, untuk yang graf kanan, itu bisa diambil bahwa kecenderungan itu tuh kecenderungan prediksi. Yaitu saat keliru, model itu lebih sering ngelakuin prediksi ke arah yang kelas negatif. Penyebab utamanya masih sama, kemungkinan dari penggunaan bahasa formal atau gaul, kalimat ambigu, dan kurangnya fitur pembeda secara eksplisit. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk deployment akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah tahapan deployment-nya. Maka saya akan pindahkan dulu tampilannya ke tahapan deployment. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan deployment yang sudah kita bikin. Nah, bisa dilihat ini bisa kita lakukan prediksi teks sentimen analisisnya. Jadi misalnya kalau kita masukkan hal ini sangat bahagia dan kita bisa melakukan prediksi analisis sentimennya yang indikasi positif. Dan ini bisa ada kita membuat beberapa contoh tweet text yang bisa kita prediksi. Contohnya ini dan yang lainnya. Namun model ini kan tadi karena menghasilkan akurasi makro yang masih kurang optimal. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan film ini tidak bagus. Nah, maka ini akan menghasilkan analisis sentimen positif. Jadi ini ada mungkin ada sebagai
problem solving ke depannya akan kita lakukan. Mungkin itu cukup sekian untuk dari deployment-nya. Oke, saya kembalikan kepada Faris. Oke. Untuk selanjutnya dari kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya, model FastTech dan logistic regression yang kami eksperimenkan itu bisa menjadi baseline yang layak dengan akurasi 59%. Namun performanya sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kelas dan juga kompleksitas bahasa yang informal. Nah, saran pengembangannya itu bisa dilakukan implementasi terhadap kelas imbalance-nya seperti oversampling menggunakan smooth untuk kelas imbalance dan juga bisa menggunakan model-model transformer seperti Indobird untuk mendapat konteks lebih dalam. Dan terakhir, bisa meningkatkan kamus normalisasi bahasa gaul agar teks lebih bersih dan mudah dipahami. Selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.